Meng Ziyi, lalu apa yang terjadi dengan saya dilempar ke gunung? Apakah Anda sengaja melakukannya untuk apa yang disebut misi? Tidak menyenangkan berbicara omong kosong. Sistem berkata dengan tergesa-gesa, bos yang melarikan diri sangat akrab dengan medan magnetmu. Jadi setelah tiba di dunia ini, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah mencekikmu di buayan. Keberuntungan telah ditransfer ke orang lain. Tuan rumah, karena kecelakaan itu, bos ini tidak lagi terikat oleh Tuhan Allah. Keberadaannya merupakan bahaya yang tidak dapat diprediksi bagi dunia kecil manapun. Dan sejauh ini, hanya kamu yang bisa menahannya. Setelah mendengarkan, Meng Ziyi secara kasar mengetahui apa yang terjadi. Jadi, pensiun yang Anda katakan juga palsu. Sistem, tidak, misinya nyata. Jika Anda menyelesaikan misi, Anda masih dapat menerima 3 kali lipat pensiun Anda. Oke, aku mengerti. Meng Ziyi dengan cepat mencernanya, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian ingatan tentang Lin Chuan dan yang lainnya. Dalam sekejap, gambaran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi otaknya, bersama dengan rasa sakit yang tak tertahankan yang membanjiri dirinya seperti tsunami. Meng Ziyi bangun 3 hari kemudian. Dalam 3 hari terakhir, Sen Ke dan Meng Tinglan hampir tidak bisa tidur di depan ranjang rumah sakit. Dia menatap langit-langit untuk waktu yang lama, sampai rasa berat di hatinya sedikit mereda. Meng Ziyi duduk perlahan dan melihat seseorang duduk di sofa tidak jauh dari situ, menyandarkan kepalanya dengan satu tangan. Adegan Sen Ke dirobohkan oleh sinar yang jatuh dalam cahaya api terlintas di benaknya. Pupil matanya sedikit menyusut, lalu dia melompat dari tempat tidur dan berlari. Meng Ziyi melompat dan duduk di pangkuan Sen Ke. Lalu dia menarik pakaiannya dengan tangan kecilnya dan memiringkan kepalanya untuk melihat punggung bawahnya. Beban yang tiba-tiba membuat Sen Ke segera membuka matanya, dan ketika dia melihat orang yang duduk di atasnya, kegembiraan memenuhi matanya. Namun sebelum dia bisa bahagia, dia dibuat bingung dengan tindakan Meng Ziyi. Meng Ziyi terlihat berusaha mengangkat pakaiannya, mencari sesuatu pada dirinya. Yi, kamu, apa yang kamu lakukan? Sen Ke memegangnya dengan kedua tangannya, khawatir dia akan jatuh jika dia terlalu banyak bergerak. Biarkan aku melihat punggung bawahmu. Nada suara Meng Ziyi agak mendesak. Sen Ke bingung, tapi sofa di bawahnya terlalu kecil. Setelah menekan mereka berdua, sulit baginya untuk bergerak. Seluruh beban Meng Ziyi ada pada dirinya, dan bahkan jika dia ingin berbalik ke samping, itu agak sulit. Tapi Meng Ziyi tidak terlalu peduli lagi. Dia hanya ingin tahu apakah punggung bawah Sen Ke terluka. Bergerak, cepat bergerak. Meng Ziyi juga sedikit cemas, dan terus menarik-narik pakaiannya. Tiba-tiba terdengar suara dentang di belakangnya. Meng Ziyi berbalik dengan bingung dan melihat Meng Tinglan berdiri di depan pintu dengan ekspresi kusam di wajahnya, dengan kotak makanan terbalik di kakinya. Kamu, ini, sangat menyenangkan setelah aku bangun. Ini rumah sakit. Meng Tinglan tergagap dan berbicara tidak jelas. Sen Ke memejamkan mata, meletakkan tangan di dahinya, dan berkata dengan nada tak berdaya, bukan itu yang kamu pikirkan. Jangan panik semuanya, ayo kita hadapi monster ular ini bersama-sama. Chen Ping berteriak keras, mencoba menenangkan emosi semua orang. Namun, ular iblis itu tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas dan melancarkan serangan lagi. Ekornya menyapu, menimbulkan hembusan angin. Chen Ping menghindar dan menghindari serangan ular iblis itu. Pada saat yang sama, dia mengembunkan bola api di tangannya dan melemparkannya ke arah ular iblis itu. Ular iblis itu terkena api dan mengeluarkan raungan kesakitan, namun ia tidak bergeming, melainkan menyerang semua orang dengan lebih gila. Akhirnya, Chen Ping melihat peluang yang tepat dan menusuk ular iblis itu di bagian vital dengan pedang. Ular iblis itu jatuh ke tanah dan menghilang menjadi bola asap hitam. Akhirnya terpecahkan. Semua orang menghela nafas lega. Namun kali ini, semua orang juga tahu bahwa harta karun di Gunung Yaoding tidak begitu mudah didapat, dan mereka bisa kehilangan nyawa. Gunung Kuali Obat ini penuh dengan bahaya.
Jika kamu merasa tidak cukup kuat, kamu harus mundur agar tidak mempertaruhkan nyawamu. Chen Ping dengan baik hati membujuk beberapa apoteker. Setelah perjuangan psikologis ini, beberapa apoteker mulai mundur. Setelah berterima kasih kepada Chen Ping, mereka berbalik dan berjalan keluar dari Medicine Cauldron Mountain. Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Ni Heng dan melanjutkan menuju kedalaman Gunung Yaoding. Pada saat ini, seorang pria dan wanita di antara para biksu tadi berlari menuju Chen Ping dengan cepat. Rekan Daois Chen, tunggu sebentar. Seorang kultivator laki-laki berteriak ke arah Chen Ping. Chen Ping menoleh untuk melihat pria dan wanita itu, dan bertanya dengan bingung, apakah kamu baik-baik saja? Rekan Daois Chen, kami juga apoteker di wilayah tengah dan anggota asosiasi apoteker. Saya melihat Anda memiliki hubungan yang baik dengan Presiden Chen kami. Saya ingin tahu apakah kami dapat pergi bersama Anda. Kultivator laki-laki bertanya pada Chen Ping. Ikutlah denganku. Chen Ping sedikit mengernyit. Melihat ini, kultivator wanita buru-buru berkata, kami mengikuti rekan Daois Chen, dan kami pasti tidak membagi masalah dengan rekan Daois Chen. Semua yang kami dapatkan di Gunung Yaoding adalah milik rekan Daois Chen. Kami hanya berharap dengan mengikuti rekan Tao Chen, kami dapat memperoleh beberapa petunjuk dari Anda, yang akan sangat bermanfaat. Ya, Dao You Chen masih muda dan menjanjikan. Dia bahkan menyembuhkan penyakit aneh Pangeran Xiao. Kami hanya ingin mempelajari beberapa keterampilan medis yang berguna dari Dao You Chen. Kultivator pria juga berkata dengan cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa, alisnya masih terkatup rapat. Chen Ping tahu bahwa semakin banyak orang yang dia bawa, semakin besar tekanan yang akan dia hadapi. Bagaimanapun, kedua apoteker ini tidak kuat dan mereka harus melindungi diri mereka sendiri. Jika rekan Daois Chen dalam masalah, kami tidak akan mengganggumu. Ketika kultivator laki-laki melihat ini, dia berkata sedikit kecewa. Presiden Chen juga memberitahu kami bahwa dia ingin kami belajar lebih banyak dari rekan Daois Chen. Bagaimanapun, kami semua adalah anggota asosiasi apoteker wilayah pusat. Ketika kekuatan kami meningkat, itu berarti kekuatan asosiasi apoteker meningkat. Kultivator perempuan berbicara. Chen Ping tidak bisa berkata-kata, perasaannya sedikit diculik secara moral. Chen Ping memang berjanji akan bergabung dengan asosiasi apoteker Zhongyu, belum lagi Liu Ruyan dan Ni Heng juga bergabung dengan asosiasi apoteker Zhongyu, jadi Chen Wenliang setuju tanpa ragu. Sekarang kedua orang ini tiba-tiba muncul, Chen Ping tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Setelah merenung sejenak, Chen Ping berkata, baiklah, kalian berdua ikuti saya, tapi kalian juga tahu bahaya Gunung Yaoding. Jika ada kecelakaan, saya tidak akan bertanggung jawab. Tidak masalah. Keduanya mengangguk gembira. Chen Ping dengan enggan membawa mereka berdua ke jalan. Liu Ruyan dan Ni Heng tidak keberatan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah anggota asosiasi apoteker Zhongyu. Sepanjang jalan, Liu Ruyan dan Ni Heng mengobrol dengan dua apoteker. Dari percakapan tersebut, mereka mengetahui bahwa kedua apoteker tersebut bernama Ni Lei dan Ni Hong, dan mereka adalah dua bersaudara. Semuanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7. Mampu berlatih di antara apoteker hingga alam kesengsaraan tingkat ke-7 dianggap sangat kuat.